Quran surat Qaf ayat 16 nih. Ayat 16. Untuk lebih lengkapnya biar tidak salah kaprah sampai kepada ayat yang ke-18. Santri rehabilitasi. Ya. Dimaknai walaqad khalaqnal insana, bahwa sungguhnya kami telah menciptakan insan, yaitu manusia pribadi. Insan itu manusia tunggal, manusia pribadi. Ya, sehingga harus kamil. Ya, nggak ada nas kamil. Sejak kapan nas kamil? Insan yang kamil itu harus sempurna. Dewekan dan pepak rimeng jejeg ajeng. Paham ya? Dan sungguhnya kami sudah menciptakan yaitu insan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan kami mengetahui perkara tuwaswisu, yaitu perkara waswasun yang ada pada hati si itu manusia bihi nafsuhu, dan dengannya menjadi sebuah kejiwaan. Kok artinya mau konon? Ya bagian arti kita. Ya, kalau arti secara tafsir, bahwa sungguhnya kami sudah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ya, tuwaswisu bihi nafsahu. Ya, tuwaswisu bihi nafsuhu. Ya, nafsuh apa sih? Ya. Dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Loh, kok nafsu? Nafsu diartikan dengan hati. Sedangkan kita memaknai bahwa nafsu kan jiwa. Kejiwaan, jiwa atau diri, nafs. Ya. Makanya, dan ini ada kalimat jiadah tambahan, yaitu bi. Ya, bihi nafsuhu. Kok tahu ini kalimat tambahan? Kata tafsir Jalalain. Makanya dibuka tafsirnya. Emang lu ngartiin ayat pakai manteng apa? Enak aja pakai tafsir, Mang. Ya. Nah, dalam hal pemaknaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya dalam hal mengetahui perkara apa-apa yang dibisikkan, yaitu bihi nafsahu. Oke lah, yang dibisikkan di dalam hatinya. Sedangkan bisikan hati secara bahasa Arab itu hadisun nafsah. Hadisun nafsah atau hadisu nafsihi. Nafsi. Bisikan hati. Ya. Bahkan ada juga yaitu hadisun nafsi, bisikan hati. Juga bisikan hati ini ada dimaknai dengan khatir. Ya, khatir. Jika terlalu banyak khatir, maka bentuk jamak jadinya khawatir. Kaken. Apa? Khawatir sih? Kaken kiri orang lakon ono. Kaken keder ya. Jadi khawatir, maju tak mundur. Lamun maju kowe waduh, lamun mundur waduh, akhirnya bleger bae itu. Ya itu khatir tuh. Ya. Nah, sedangkan waswisu fi sudurin, nah, boy namanya waswisu itu adalah di dalam dada manusia. Itu loh. Nah, yang namanya waswisu itu adalah bisikan was-was dari setan. Kira-kira sembayangnya sah belia. Kinki sembayangnya bener beli sih. Kayak ragu sembayangnya diterima beli sih. Aku was-was sarane. Kira-kira Kiki bisa mangan belia. Kira-kira usaha makanan nyukupi keluarga beli ya kebutuhan. Itu was-was. Itu setan semuanya. Ya, kenapa harus setan? Harus was-was. Ya, setan mengarahkan kepada was-was seperti itu. Itu agar perlahan-lahan engkau ragu kepada kekuasaan Allah. Emang yang menentukan besok rezekimu adalah setan? Kan Allah. Apa engkau tahu besok rezekinya apa? Kan nggak tahu kan? Sesuatu kegoiban kan? Dan memang dirahasiakan. Aduh, kayaknya besok botol bangkrut lagi. Wah, kayaknya besok bisa mangan beli yo.
Peter temen, makarin temen, keuripan. Itu di situ ada was-was di situ. Nah itu setan. Lalu di sini menggunakan kata was-wasun. Ya, tuwaswisu. Berarti ini mutlak nih. Bahwa si insan itu hatinya sudah di waswisu was-was oleh setan. Sehingga timbullah dia was-was terus. Ya, bihi nafsuhu. Was-was tersebut ya dengannya maka mempengaruhi nafsnya, mempengaruhi kejiwaannya. Tuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Oh tiba-tiba apa urusannya? Ya. Ya. Bahwa kami lebih dekat daripada ular maning. Urat lehernya. Secara tafsir ini adalah mengacu kepada urat leher atau al-warid ini adalah dua urat besar yang ada di belakang leher. Ini nih. Ya. Dua urat besar yang disebut dengan urat utama. Nah, sedangkan terdapat urat-urat yang lainnya. Contoh kayak suara lamun jerit, tuli meden lamun nembang melung kiroatan apa uratnya metu kan. Nah, itu termasuk. Tapi ini mengacu kepada urat belakang, urat utama, yaitu sebagai perantara ngomong dan juga ucapan. Apa yang ada di bisikan hati sebelum diucapkan diolah dulu oleh kepala. Juga apa yang ada dalam hati sebelum diperbuat itu pasti diolah dulu oleh kepala, oleh pikiran. Nah ini melalui tulang apa saraf atau urat belakang ini. Ya sebutlah urat leher, berarti mengacu kepada semua urat yang ada di leher. Ya kata hati misalkan, waduh buras tuh enak, kalau tiba-tiba mangan klop, ya berarti kun termasuk tenggorokan. Waduh iya. Mana ambil coba mangan baik, kan mau konon, ya. Ning waya kurban sembelnya lekak konon kaya modar sira mangan lho urip gede nange ibadah lho ya. Nah jadi dalam hal pemaknaan ya bahwa apabila kita rentetkan dari pertama nih ya walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahwa sesungguhnya Allah sudah menciptakan yaitu manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Bahwa kami atau Allah lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Nah ini dari satu ayat tersebut saja sudah ketahuan bahwa yang dekat itu adalah jelas kami. Ya kan? Kami yang dekat ini. Nahnu kami yang mengacu yang mana? Lebih dekatnya yaitu kepada na'lamu, bahwa kami mengetahui. Jadi jelas bahwa yang lebih dekat kepadamu ketimbang urat lehermu adalah pengetahuannya Allah. Nah, kata tafsir ilmunya Allah. Barangkali bingung Anda mengacu pendefinisian ilmu apa? Ilmu gaib. Ilmu makaya kan begitu. Nah ilmu identik dengan hal pengetahuan. Jadi yang dekat kepadamu melebihi urat lehermu adalah pengetahuan kepunyaan Allah. Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu, yang mengacu kepada hadis nafsi, bisikan hati. Juga mengetahui khatir atau khawatirmu, tahu ya. Waswisu juga tahu ya, tentang apa yang kau pikirkan tahu. Ya, luar biasa nih. Nah, lantas bihi nafsuhu yang erat kaitannya dengan hablil warid. Apa yang waswisu dalam hati, sebutlah waswisu itu berarti bisikan jelek. Ya, bisikan jelek, bisikan jahat. Ya. Bisikan jahat yang ada pada hatimu Allah tahu. Eng, ya kan? Bihi nafsu, jika itu muncul menjadi sebuah kejiwaan, menjadi perilaku, menjadi tabiat,
menjadi perbuatan atau terucap, eng. Maka yang terjadi dari hati itu melalui urat leher, ya, benar, sensornya masuk ke otak, masuk lagi ke urat leher, diperbuat. Nah, lebih dekat dari urat leher mengacu kepada wanahnu akrobu. Akrobu itu bentuk jamak tingkatannya secara kata. Berarti dekat dan lebih dekat. Sebelum kau berbuat ada dari hati, ya dari hati ini ke urat leher, ya sebelum ke otak nih sudah tersadap dulu oleh Allah pengetahuannya sampai kepada otak dialihkan lagi ke urat leher lagi untuk diserap oleh tulang belakang diperbuat saraf-saraf belakang, ya jadi akrobu dekat dan lebih dekat. Jadi sebelum mangap sebutlah ngomong goblok mana ya wis kewaruan dikit sudah ketahuan dulu gitu loh, si Ro bakal ngomong goblok gitu. Oh kan bener kan, ya dan begitu sudah ngomong goblok ya udah itu pun dalam pengetahuan Allah, paham ya. Dan di sini tidak menggunakan kata aku tapi kami, dan di sini tidak menggunakan kata Allah tapi kami. Kaminya siapa nih? Berarti zat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala, pakai komplit nih. Kalau udah kami itu berarti zat ilahi, ya ilah, Rob, Allah, ya komplit tuh. Di dalam Rob ada malaikat komplit di situ. Dan pasti kami ini mengacu kepada sosok, ya yang dipercaya siapa? Di kalimat selanjutnya atau di ayat yang selanjutnya, yaitu mana berarti 16 yang ke-17 Quran surat Qaf ayat 17, idyatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id, ya yaitu ketika yatalaqal pencatat atau mencatat mutalaqiyani dua pencatat, ya anil yamini yang satu yamin di kanan, wa anis shimali yang satu di kiri, qa'id duduk. Ini nih yang mengetahui, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat semuanya, pengetahuannya ini nih, ya. Di ayat yang ke-18, mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, dimaknai tiada suatu ucapan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di dekatnya, yaitu malaikat yang senantiasa mengawasi dan juga siap selalu ada hadir. Ya, raqib pengawas, atid nongkrong baik hadir terus, gak pernah absen. Ya. Jadi beda nih dari karakternya saja, raqib pengawas, atid yang selalu hadir. Yang selalu hadir berarti mungkin dia pulang juga ya. Iya tak? Sedangkan raqib ini mengawasi, berarti terus memantau, mengawasi. Sedangkan atid selalu hadir. Paham perbedaannya? Lah kita kan taunya bahwa malaikat dua, malaikat pencatat, raqib dan atid. Raqib pencatat kebaikan, atid pencatat keburukan. Seolah-olah keduanya sibuk semua. Jika raqib atid nongkrong di orang brengsek, maka yang sibuk atid kiri sak temenan konon. Ya, raqib melongo bae, enggak ada kebaikan sama sekali nih orang. Apa begitu? Jika atid raqib nongkrongnya di ustad, berbuat baik terus, raqib sibuk nyatakan terus. Atidnya lah gua ngapain? Wah, bakal potong gaji lagi. Enggak ada tunjangan lagi. Apa seperti itu? Tidak seperti itu, guys. Keduanya sama-sama sibuk. Ya, mau duduknya ya
Duduknya di orang yang beriman maupun di orang kafir sekalipun sama-sama sibuk. Jadi yang namanya raqib ya, yang namanya raqib itu sudah dengan membawa list catatan, listnya. Gitu loh. Abi Jamal, ya kan, punya orang tua, punya anak, punya istri, punya mantu ya, nanti punya cucu segala macam, punya tetangga, profesi segala macam, ya kan, yang harus berbuat baik kepada tetangga, saudara segala macam, berbagi, dia kaya. Udah tahu semua listnya nih, catatan ini nih. Dari Lauhil Mahfuz, ya, bahwa nanti tahun sekian Jamal jadi presiden udah tahu, gitu loh. Ya, nanti begini bakal kelakuannya begitu, tahu semua. Jadi raqib ini memegang catatan kebaikan semua. Ketika jadi presiden dia akan royal, baik hati, nggak sombong. Ya, semua jalan pasti atos. Suka salah. Iya, panggembor ya pasti becek kan gitu ya. Nah, itu tuh semua kebaikan, gitu loh. Sampai pada akhirnya misalkan jadi presiden, ya. Ini kan seharusnya berbuat nih. Ternyata duitnya kalau sini sedikit terpengaruh tuh. Ya udahlah, yang penting aman ya. Ya udah, nah, dia kena waswisu gitu loh. Dia kena waswisu, kena bisikan jahat. Akhirnya duit dilempar, jalan digembor. Orang atos, orang halus bisa. Ya, maka si raqib lah di sini nih contreng. Si raqib catat. Dia korupsi. Nah, mengacu kemana-mana pada list ini yang dipegang raqib. Ya, ini soal, ya, yang dipegang raqib dengan kunci jawaban. Soalnya benar, kunci jawaban benar dong. Ya, tiba-tiba lu jawabnya salah. Apakah kunci jawabannya ikut salah? Kok tidak? Ya, kesalahanmu itu yang dinilai. Ya kan? Soal 10 dengan kunci jawaban 10. Itu yang harus dilaksanakan. Kan gak bakal bisa. Benar. Maka diadakanlah petunjuk Al-Qur'an, bimbingan mursyid agar engkau bisa melaksanakan list yang ada pada malaikat raqib. Jika Anda petunjuknya gak dijalani, maka yang terjadi atid kan kicit bae nulis nomor 1 salah, nomor 2 salah kabehanane. Ya lumayan bener 1 lah misalkan. Maka catatan itulah 2 nih yang akan diserahkan kepada nanti di hisaban. Ya. Karena salahnya banyak, ya udah berarti urusanane karo Malik. Loro gitu. Ya iya, jika akeh bener ribuan. Paham ya? Jadi raqib dengan atid itu raqib mengawasi jawabannya, perbuatannya. Oh iya. Sip. Salah. Tid, salah. Salah nomor sekian. Siap, catat kesalahan. Atid kesalahan semua. Nyatetnya. Nah, selalu hadir. Dia ketika manusia berbuat salah, atid baru gerak gitu loh. Makanya dimaknai selalu hadir. Sedangkan raqib ini dia fokus. Salah, bener, salah, bener. Yes. Wah, salah. Wis ana atid. Begitu, paham? Ya. Ya kita fokusnya jangan ke malaikat, kejauhan. Ya, raqib atid yang ada aja di alam dunia, tetanggamu, temenmu yang hafal kepada kebenaranmu dan kesalahanmu. Hati-hati tuh, temenmu, sekitarmu, lingkunganmu. Itu atid raqib yang nyata gitu tuh. Rabi-rabi. Termasuk rabi. Apal bener nih kebagusan kebiasaan laki ku. Itu sosok atid raqib. Ya, ketika mengatakan yang baik-baik jadi raqib. Ketika mengatakan yang jelek-jelek jadi atid. Ya. Komplit ya. Makanya yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, yang seorang adalah di kanan dan yang lainnya adalah di sebelah kiri. Mereka semuanya duduk. Nah ini nih yang dekat ya min hablil warid itu adalah pengetahuannya Allah ya, dan ini
mengacu kami adalah dua malaikat, dimaknai mutalakiyani, malaikat pencatat. Nah, waswisu bihi nafsuhu, ya, wanak lamu apa tadi, wanak lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan Allah mengetahui tentang bisikan hati, ya, yaitu yang menjadi suatu kejiwaan, suatu perbuatan lah intinya sih. Jadi apa yang dibisikkan di dalam hati, ya, jika belum diperbuat belum catat. Paham? Jika apa yang dibisikkan hati engkau ucapkan, engkau perbuat, nah itu dicatat. Ya. Sesuai dengan pemaknaan hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan terhadap umatku, yaitu apa yang dibisikkan oleh hatinya selama dia yaitu tidak mengucapkannya dan tidak memperbuatnya. Konon waktu bening cak culki nah sosor lagi anu konon selagi masih bisikan hati nggak masalah, tapi lamun wis sirah tiba-tiba langsung jadi soang nyosor konon enggak. Nah wen lo catetin catat. Iya langsung rasa loh Chandra. Sosor gue ada soang dah. Isu banget. Ya. Jadi jelas satu ungkapan tapi dua pemaknaan. Ya. Yang dimaknai bahwa aku dekat. Nah, ini mengacu kepada abdi. Ya. Allah akan dekat kepada abdi, mengacu pada Al-Baqarah 186. Fa ini qorib. Nah, aku dekat. Sedangkan lebih dekat dari urat leher ini mengacu pada Qaf 16, yaitu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa kami lebih dekat kepadanya, yaitu lebih dari atau melebihi dekatnya dia kepada urat lehernya. Tuh. Jadi bahkan sebelum diucapkan, akan diucapkan sudah kecatat oleh malaikat. Dan malaikat gak bakal meleset atid itu. Ya, orang ini mau nipu nih, ya, dengan perkataan manis gitu loh. Dia padahal niat di hati, ya, oleh malaikat atid belum kecatat. Tapi begitu sudah ada geraknya, ya, di urat leher udah catat nih. Nah, sebakalnya mengatakan dia itu, ya, dan itu pasti kebukti, gitu loh, ya. Setelah terbukti, bagaimana dia melakukan penipuan itu juga dicatat lah, catat lagi. Bingung nggak? Bingung ya? Selagi masih di dalam hati belum tercatat, ya. Begitu hati tergerak untuk memperbuatnya, ya, sudah ada tanda-tanda secara tubuh dari otot sini, dan itu malaikat lebih mengetahui karena itu adalah pengetahuan daripada Allah, dicatat sebagai satu kesalahan. Diperbuat, menipu, dua. Efeknya dari penipuan fatal, parah, sampai bangkrut dia, sampai anak nggak sekolah, nggak makan, segala macam, berlipat ganda. Hitam. Wah, catat hati semua. Ya. Ya iya. Jangan hanya karena berbuat salah terus dosa satu gitu. Pret. Ya. Jadi dua pemaknaan yang berbeda, ya. Aku dekat dengan kami dekat. Aku dekat yaitu kepada abdi-abdiku. Abdi yang mana? Abdi yang memiliki mursyid. Abdi yang senantiasa gagah dia dalam hal beribadah. Sedangkan kami lebih dekat daripadanya, yaitu lebih dekat dari urat lehernya. Ini mengacu kepada dua malaikat pencatat. Ya.
yaitu Atin dan Rokim. Oh ya, kita enggak ngajinya, enggak hikmah melulu, ya enggak hikmahnya aja. Yang perlu letak bahwa Allah Qorib, bahwa kami Qorib, bahwa aku Qorib atau Akrob itu adalah rahmatnya, ampunannya, welas asihnya, ilmunya, kesakuasanya. Itu ilmu hikmah. Ya, kita harus dengan hukum. Inilah yang kita perbaharui dari pelajaran ini. Hukumnya dimunculkan biar kita nggak kesasar. Sangat berbeda dengan aku dan kami. Santri rehabilitasi.